Ya, oke. So, kita mulai di bagian structure and written expression, ya, bagian kedua dari TOEFL test. Ya, yang pertama itu kan listening, kemudian yang kedua structure and written expression, dan yang terakhir reading. Nah, kita mulai di structure and written expression dulu ya. Kemarin kita sudah belajar sedikit dasar-dasarnya, ya, yang perlu dipelajari di structure and written expression. Semoga masih ingat-ingat semua. Oke, nah sini kan untuk structure and written expression itu 40 nomor dikerjakan dalam 25 menit. Oke, dalam waktu 25 menit ya, 40 nomor dikerjakan dalam waktu 25 menit. So you need to have strategies to answer the question, ya, harus punya strategi supaya tidak membuang-buang waktu. Oke. Di sini ada be familiar with the directions. Oke. Harus terbiasa dengan petunjuknya. Begin the question 1 through 15. Oke. Oke, biasanya itu diawali dengan soal yang mudah ke sulit ya. Easy to difficult. Oke. Kemudian continue with the question 16 through 40. If you have time, return to question 11 through 15. Oke, jika punya waktu, kembali ke pertanyaan ke 11 sampai 15. Guess to complete the section before time is up. Oke, jangan dibiarkan kosong ya. Sebelum waktu habis, jangan dibiarkan kosong. Oke. Ini di sini jurus terakhir menebak. Nah, guess ya. To complete the section. Terakhir itu menebak, kalau Anda tidak tahu jawabannya, tebak saja. Oke, yang penting tidak dibiarkan kosong. Oke, ini general strategies. Oke. Oke, kemudian strategi untuk structure question. Oke, structure question. Structure question ini adalah pertanyaan untuk melengkapi kalimat. Ya, pertanyaan untuk melengkapi kalimat. Jadi kita harus memilih jawaban yang sesuai, yang cocok dengan kalimatnya. Ya, jawaban yang cocok dengan kalimatnya. Sedangkan untuk written expression, jenis soal yang kedua, itu mencari jawaban yang salah ya, mencari jawaban yang salah. Nah, kita mulai di structure question, yaitu mencari jawaban yang benar atau yang sesuai dengan kalimat, yang cocok untuk melengkapi kalimatnya ya. Yang pertama, first study the sentence, pelajari kalimatnya. Nah, kemarin kita sudah belajar menganalisa kalimat ya, jadi itu pelajari kalimatnya ya, verb, subject gitu. Oke. Then study each answer based on how well it completes the sentence. Yang ketiga, do not try to eliminate the incorrect answer by looking only at the answer. Oke, jangan mencoba menjawab atau mengeliminasi jawaban yang salah hanya dengan melihat pilihan jawaban nanti. Ya, hanya dengan melihat pilihan jawaban. Tapi di sini dikatakan nomor 2, coba cocokkan di kalimat kira-kira yang mana yang cocok, sesuai, yang enak. Nah, yang enak. Oke. Jadi gitu ya. Jadi menebak itu tidak boleh hanya dengan melihat, meskipun Anda menebak, tidak boleh hanya dengan melihat pilihan jawaban terus menebak. Anda hitung-hitung tuh. Anda hitung-hitung, tebak-tebak pilihan jawabannya hanya dengan melihat opsinya ya, A, B, C, D. Tapi harus dimasukkan di dalam soal. Oke, nanti kita pelajari. Oke, yang keempat, never leave any answer blank. Oke, jangan pernah mengosongkan jawaban. And do not spend too much time on the structure questions. Oke, jangan habiskan terlalu banyak waktu. Ya, karena waktunya cuma 25 menit dengan 40 soal. Jadi waktunya itu idealnya tidak sampai 1 menit. So, harus menjawab ini. Harus menjawab ya. Waktunya tidak sampai 1 menit. Oke. Dan itu, nah, kita ke skill yang pertama.
Oke, skill yang pertama. Di situ dikatakan be sure the sentence has a subject and verb. Pastikan kalimatnya memiliki satu subjek dan satu verb. Oke. Oke, jadi pastikan kalimatnya memiliki satu subjek dan satu verb. Oke. Nah, di sini dikatakan apa ya? Ya, ini yang di paragraf kedua. Therefore, you should be able to do following in sentence with one subject and verb. Be sure the sentence has a subject and verb. Pastikan ada subjek dan verbnya. Yang kedua, hati-hati. Be careful of object of preposition and appositive when you are looking for the subject. Jadi ketika mencari subjek, hati-hati dengan object of preposisi. Ya, kita sudah pelajari kemarin ini yang mana saja sih object of preposisi. Oke. Dan apositif, nanti apositif ada pembahasannya. Kemudian yang ketiga, hati-hati dengan present participle atau verb ing ya, present participle dan past participle. Dan verb 3. When you are looking for the verb, ketika Anda mencari kata kerja ya. Ketika Anda mencari kata kerja, hati-hati dengan bentuk verb ing dan bentuk verb 3. Hati-hati. Oke, bisa saja dia bukan kata kerjanya ya. Jadi ingat saja yang kemarin itu, kapan verb ing muncul sebagai kata kerja, kapan verb 3 muncul sebagai kata kerja. Nah, itu saja kuncinya. Oke, ketika Anda menemukan di luar daripada itu, berarti dia bukan kata kerja. Contoh verb ing kapan muncul sebagai kata kerja? Ketika diawali be kan. Nah, ketika Anda menemukan ada verb ing tidak ada be-nya, berarti dia bukan kata kerja. Ya, jadi seperti itu maksudnya. Oke. Nah, kita pelajari dulu. Pastikan kalimatnya memiliki subjek dan verb. Contoh. Blah 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 was backed up for miles on the freeway. Nah, selanjutnya Anda pelajari kalimatnya. Tadi strateginya pelajari kalimatnya. Pastikan ada verb, ada subjek. Nah, kita coba analisa ada enggak verbnya di sini. Nah, Anda akan menemukan beberapa kata, beberapa verb yang mungkin Anda tidak pernah dapatkan, tapi ada ciri-cirinya kan, verb, ada ciri-cirinya. Nah, kira-kira di contoh yang pertama, verbnya yang mana? Ada verbnya enggak di kalimatnya? Back. Ada. Yang mana? Back. Oke. Di sini Anda melihat ini ada was backed. Ya, ini kan berarti be verb, back-nya berarti tambah ed verb berapa nih? Verb 3 ya. Karena ada be di depannya. Was backed. Oke, pasif berarti. Was backed up for miles on the freeway. Oke. Ada verb berarti ya. Berarti yang kosong di sini berarti kita butuh apa ini? Yang kita butuhkan subjek. Nah, kita tidak butuh kata kerja, kita butuhnya subjek. Nah, kembali saya ingatkan, ingat apa saja sih yang bisa jadi subjek, gitu ya. Nah, silakan dieliminasi. Boleh Anda mengeliminasi dulu yang tidak bisa jadi subjek. Berarti yang tidak bisa jadi subjek itu Yesterday. Okay. Sama? In the Oke, in the morning. morning. Ya, prepositional phrase ya. Prepositional phrase ini tidak pernah bisa jadi subjek atau objek. In the morning. Yesterday itu keterangan yang berarti antara C dan Ayo jawabannya. Apa? Cars. Coba ya kita masukkan. Coba Anda masukkan cars. Cars was backed up for miles on the freeway. Sudah betul enggak? Hati-hati, ingat subject verb agreement. Sudah sesuai enggak subject verb agreement-nya? Traffic. Oke, kenapa traffic? Karena kalau cars lebih dari satu. Oke, kalau cars lebih dari satu kan pakai S. Berarti di sini kan harusnya were. Gitu ya. Oke, kalau lebih dari satu di sini cars berarti kan harusnya di sini pakai were. Gitu ya. Kemarin ada. Yes, Ya, boleh di review ulang nanti.
Berarti jawab yang benar adalah C, traffic. Traffic was packed up for miles. Jadi gitu. Ya. Jadi pelajari kalimatnya. Selanjutnya, kita lanjut. Iya, Pak. Respon 40 ya. Posisi ya. Mika sudah datang ya. Mika. Oke, kita lanjut. Saya clear dulu. Oke, selanjutnya. Contoh nomor 2. Engineers bla 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 for work on the new space program. Oke. Kita pelajari kalimatnya. Apanya yang dicari? Kata kerja. Kerjanya. Verb, subjek ya, gitu ya. Nah, verbnya ada nggak verbnya di sini? Tidak. Kerja. Work. Work. Work kata kerja ya. Tidak ada. Kenapa? Kenapa work bukan? Karena for di depannya. Oke, ada for di depannya. Oke, ada preposisi ya, preposisi for. Berarti worknya di sini objek preposisi, bukan kata kerja. Oke, dia noun di sini ya, karena dia objeknya si for. Objeknya si for nih. Oke, for work prepositional phrase. Bukan kata kerja ya, kita carinya kata kerja, tidak berarti tidak ada kata kerja ya. Ya, sudah subjek, kalau subjek ada ini engineers. Oke, berarti yang dieliminasi yang dieliminasi itu A, C, D. Ini ya, karena tidak ada kata kerja di sini. A, C, D. Berarti jawaban yang benar adalah bravo. Ya. Gampang ya, gampang. D. Bravo. Yang lain itu tidak ada kata kerjanya. Ya hati-hati tadi, hati-hati dengan object of preposition. Oke. Kita lanjut. Contoh yang ketiga. Oh, yang ketiga. Oke. The boy bla 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 going to the movies with a friend. Ada verbnya? Ada. Going. Going. Ada yang Going ya. Going. Tapi harus ada B di depan. Ya. Ya, tapi harus ada ya auxiliary di depannya. Berarti kalau subjek sudah ada ya, the boy. Yes. Oke, subjeknya the boy. Berarti kita butuh bagian dari verb, bagian dari kata kerja. Going. Kita butuh subjek enggak? Tidak ya, karena sudah ada. Tidak. Sudah ada the boy nih subjeknya. Berarti jawabannya yang mana? Will be. Ya, ya kalau yang A dia double subject ya, ada he. Oke, jadi salah. Sama dengan B, ada he juga. Yang C double verb ing. Nah, yang C, kalau yang C double verb ing.
Kita cuma butuh bagian dari verb. Jawaban yang benar di sini adalah will be. Okay. The boy will be going to the movies with a friend. Oke. Jadi tadi itu kita cuma butuh bagian dari verb. Oke, going. Dan kita tidak butuh subjek. Oke. Lanjut ya. Lain? Lanjut kita. Lanjut, sir. Oke, lanjut ya. Kesimpulannya, subjek dan verb ya. A sentence in English must have at least sekurang-kurangnya satu subjek dan satu verb ya. Jadi sebuah kalimat itu sekurang-kurangnya memiliki satu subjek dan satu verb ya. Oh ya, ini pola yang kemarin ya. Kalimat itu sentence, pola yang pertama itu yang minimal subjek verb gitu ya. Oke, ini maksudnya. Nah, oke. Kita coba ke sini ya. Nomor 1. Ini correct incorrect. Oke. Correct salah atau benar ya. Oke. Nomor 1 ini incorrect. Kenapa? Karena di sini ada verb. Ada verbnya ya. When. Ada verb when. Tapi tidak ada subjeknya. Oke, missing subject. Tidak ada subjeknya ya. Last week ini tidak bisa jadi subjek. Karena kan ini last week keterangan. Oke, makanya incorrect. Oke. Itu. Kemudian yang kedua, nomor 2. A schedule of the day's events can be obtained at the front desk. Oke, kita sudah ada verb can be obtained ya, can be obtained. Oke. Pasif ini ya, can be obtained. Oke, berarti subjeknya dari mana sampai mana? Oke. Schedule Gini ya. Of the day's events. Oke. Tapi inti subjeknya sebenarnya di schedule ya. Oke. Ya, inti subjeknya di schedule. Oke, berarti correct. Nah, selanjutnya nomor 3. A job on the day shift or the next shift are the plan available. Correct or incorrect? correct. Ah, Correct. mana kata kerjanya? Ada kata kerjanya? Job. Nomor 3 itu Shift. Shift. Ada karena ada or. Ya, ada or. The night shift. The night shift ini satu rangkaian the night shift. The day shift. On the day the day shift ya, the day shift on the day shift. Oke, nomor 3 tidak ada kata kerja di sini. Oke, tidak ada kata kerjanya. Ini subjek nih. A job ya, a job on the day shift or the night shift at the plant. Kemudian ya, available. Ini adjektif available. Tidak ada verb. Harusnya is available ya. Oke. Jadi nomor 3 incorrect. Incorrect. Selanjutnya nomor 4. The new computer program has provided a variety of application. Nah, Correct. kalau correct. Verbnya yang mana?
Profit. Berapa? Yang mana? Dari mana sampai mana? Dari mana sampai mana pokoknya? Program has providers. Providers. Bu. Provider Aha. itu noun, provider, penyedia. Oke, verbnya lihat, verbnya ada has sama Profit. provide. Ya. Verbnya, berarti subjeknya The program. ya, the computer program. Oke. The computer program intinya di program ya, program tunggal. Sudah benar has di sini ya. Has. Oke. Karena tunggal program. Correct or incorrect? Nah, saya tanya correct or incorrect, salah atau benar? Incorrect. Incorrect. Jawabannya incorrect. Kenapa incorrect? Yang mana kira-kira yang salah? Karena dia harusnya mandiri. Oke, provides itu harusnya provides tambahan S kan harusnya mandiri ya. Sedangkan kalau ada have, ada S, harusnya di sini harusnya di situ ya yang salah ini provides, harusnya provided. Nah, harusnya verb 3. Oke. Ngerti kan ini? Harusnya verb 3 ya, karena ada Has. ya ada has, anggota have. Ya ada anggota have, has provided. Has provided harusnya. Oke. Nah, jadi itu hati-hati juga dengan bentuk kata kerja ya. Oke. Nomor 5. Correct. Oke. Verbnya dari mana sampai mana verbnya? Ordinary, auxiliary gitu ya. Kata kerjanya dari the box can be open only with a special screw. Open on. Kata kerja ya. Open. Can be Oke. opened. Can be opened. Oke. Can be opened. Oke. Kalau open saja berarti ordinary saja. Nah, sedangkan ini ada auxiliary-nya can be ya. Oke. Hati-hati dengan ini auxiliary. Subjek The box. The box. The box. the box. Bentar. Subject the box berarti ya. Oke. Can be open only with the blah blah. Oke. Berarti jawabannya coret. Correct. Oke. Correct. Can be open, dapat dibuka gitu. Only with special screw. Oke. Ya gitu. Gimana? Ini jelas ya, sini ya. Box can be open. Has provide. Jadi perhatikan juga subject verb agreement gitu ya. Bentuk verb, verbnya mana. Yang paling penting ini tadi verbnya dari mana sampai mana gitu ya. Misalnya can be open. Jangan sampai Anda cuma melihat opennya gitu ya. Anda tidak lihat bahwa dia ada auxiliary ini can be open. Ya, jangan sampai ada yang salah di auxiliary-nya soalnya, gitu ya.
can be opened. Oke, kita lanjut. Lanjut ya. Yes. Oke. Jadi harus diperhatikan ya sini baik-baik. Yang kedua, skill kedua ini ya, skill kedua. Be careful of object of preposition. Hati-hati dengan object of preposisi ya. Saya selalu yang pertama kemarin saya jelaskan bahwa prepositional phrase itu tidak bisa jadi subjek ya, tidak bisa jadi subjek. Pun begitu dengan object of preposisinya tidak bisa jadi subjek karena dia adalah miliknya si preposisi. Oke, jadi object of preposisinya itu miliknya si preposisi. Oke. Nah, di sini dikatakan an object of preposition, object of preposition itu dapat menyebabkan kebingungan ya. Karena bisa saja kita salah mengira bahwa dia adalah subjek dari kalimatnya. Hal objek of preposisi itu tidak bisa jadi subjek karena dia miliknya si preposisi. Ya, misalnya exam di sini dia miliknya after ya. His exam ini miliknya after, preposisi after. Both juga, both ini miliknya si by. Oke. Jadi gitu. Oke. Oke. Anggaplah after ini apa namanya si istri sah dan si objek of preposisinya ini suaminya, sedangkan subjeknya itu adalah pelakor. Nah, berarti haram hukumnya objek of preposisinya ini ketemu dengan si pelakor, dengan si subjek gitu ya, haram. Nah, coba kita ke contoh verb. Ada verbnya enggak? Verbnya ada. Verbnya yang kerjanya ada. Coba lihat ciri-cirinya. Ya. Find, found. Oke. Found ya. Oke. Nah, berarti kita butuh apa di sini? Berarti kita butuh subjek. Nah, bisa ndak ini his friend jadi subjek? Tidak bisa ya? Ya. Karena dia miliknya dia adalah objek of preposisi, dia miliknya si with. Oke, ini satu rangkaian. With his friend, gitu ya. Boleh kita ambil his friend. Nanti with-nya karena dia butuh objek his friend. Oke. Berarti di sini kita butuh subjek. Nah, kita butuh subjek. Oke. Kita eliminasi boleh. Ini kita eliminasi. Misalnya yang mana mau dieliminasi? Has karena kita butuhnya subjek tadi. Yang bisa jadi subjek ya. Berarti yang C kita salah, tidak bisa jadi subjek. Yang D? Ya, tidak bisa juga. Jawaban yang benar adalah he found. Oke, boleh begini kalimatnya. He found the movie theater with his friend. Nah, kan gitu. Boleh di depan. With his friend, he found the movie theater. Oke. Oke, jadi gitu ya, ingat itu. Hati-hati dengan object of preposisi. Mana tadi?
Clear, clear, clear. Oke, kita lanjut. Oke. Nah, di sini dikatakan, jadi object of preposisi itu adalah noun, pronoun, gerund, or noun clause ya, yang disebut object of preposition. Nah, if a word is an object of preposition, ya, jika dia object of preposisi, maka dia bukan subjek. Ya, it is not the subject. Oke. Oke, itu kesimpulannya. Next. Oke, nomor 1. Correct ya. Ada verb were carried. Oke, were carried. Kemudian subjeknya itu berarti the interviews. Ya, berupa noun. Oke. Ini sebenarnya satu rangkaian ya. The interviews by radio broadcasters. Oke, cuma intinya di the interviews. Oke. Kalau ini by radio broadcasters, prepositional phrase ya, dia jadi modifier saja. Oke. Ini correct. Oke. Subjek, verbnya lengkap. Nomor 2, incorrect. Oke, incorrect ya. Ya, incorrect karena ada jawabannya. Oke, nomor 2, verbnya ada ya. Ya, coba verbnya ada, tuk. Ada verb tuk. Apanya yang tidak ada nih nomor 2? Dia kurang Verbnya ada. Subjeknya ada enggak? tidak ada. Ya, tidak ada subjeknya. Semuanya ini prepositional phrase. In the last possible Ya. moment, prepositional phrase. Before take off juga prepositional phrase. Oke, tidak jelas subjeknya, tidak ada subjek. Oke. Oke. Coba Ulpa nomor 3 coba. Correct or incorrect? Ada verbnya ada enggak? At the neighborhood flower shop, flowers in quantities of a dozen or a half dozen can be delivered for free. Ada kata kerjanya? Ada. Mana? Deliver. Ada yang can be delivered.